Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua tanda kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya. Yang pertama adalah sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Ahzab ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Tanda pertama orang yang mencintai nabinya adalah dia senantiasa bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau. Ya, karena dalam ayat tadi dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun mereka bersolawat untuk nabi. Penjelasan tentang bagaimana selawatnya Allah dan salatnya para malaikat ini tentu memerlukan waktu. Tapi intinya adalah bahwa kita sebagai orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersolawat kepada beliau. Ya, senantiasa bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan. Ya, solawat adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain belum tentu diterima, tapi kalau solawat pasti diterima. Ya, bahkan begini Nabi mengatakan man shalla alayya salatan ya, sallallahu alaihi biha asyran. Ya, artinya adalah barang siapa bersolawat untukku satu kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Ya. Jadi setiap kali kita bersolawat itu adalah kebaikan yang diperuntukkan bagi Nabi, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan kepada kita 10 kali. Ya. Dan ini adalah ibadah yang paling mudah, yang tapi seringkali kita lupakan. Ya. Jadi kalau ada penyebutan nama baginda Nabi dimanapun, kadang kita mendengar di taklim, kadang kita mendengar disebutkan oleh seseorang di televisi dan seterusnya. Refleks upayakan bahwa solawat itu senantiasa ya kita sampaikan setiap kali nama beliau disebutkan. Kemudian yang kedua, ya, tanda kecintaan seorang hamba, ya, seorang orang beriman atau orang-orang bertakwa kepada nabinya adalah senantiasa berittiba, senantiasa meneladani apapun yang disunahkan oleh beliau. Ya, ini disebut dengan hakul ittiba. Berittiba yang benar itu adalah meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, bukan hanya dalam persoalan-persoalan individu, tetapi juga dalam persoalan-persoalan yang bersifat muamalah. Karena beliau juga adalah merupakan orang yang mempunyai banyak keahlian, mempunyai banyak skill, mempunyai banyak kemampuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses, pengusaha yang sukses. Beliau adalah seorang politikus yang handal. Beliau seorang kepala pemerintahan yang mempunyai kewibawaan dan kewenangan dan ditakuti baik oleh kawan maupun oleh lawan. Ya, ini baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun kapasitas kita, semampu kita berikhtiar untuk meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan, itu adalah satu kewajiban. Yang pedagang tentunya harus meneladani beliau, bagaimana beliau berdagang. Yang katakanlah pemimpin dari kelompok-kelompok masyarakat, pelajari bagaimana beliau memimpin masyarakatnya. Ya. Sebagai kepala rumah tangga, teladani bagaimana beliau membina dan mendidik ya, istri dan putra-putri beliau. Ya. Dan seharusnya seorang kepala negara pun meneladani beliau ya, untuk bagaimana mengelola negara itu sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan syariat Islam. Ya, jadi itu yang kedua yang merupakan tanda dari kecintaan seorang hamba kepada nabinya, kepada rasulnya, yaitu berittiba, meneladani apapun yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Ya, sunnah itu kan di dalam definisi dalam ilmu hadis disebut dengan ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Apapun yang disandarkan kepada beliau dalam persoalan yang terkait dengan ucapan-ucapan beliau, dengan perbuatan-perbuatan beliau, dan dengan apa yang menjadi persetujuan beliau, takrir beliau terhadap apapun yang dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah definisi sunnah ya dalam pengertian ilmu hadis. Jadi mungkin untuk persoalan ini agak memerlukan waktu untuk berbicara tentang bagaimana meneladani beliau dalam persoalan-persoalan muamalah. Maka malam hari ini terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini, sedikit mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan adalah bagaimana meneladani beliau dalam 10 hari terakhir di bulan-bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di dalam
bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau di dalam surat Ad-Dukhan disebut dengan Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Sama, yaitu satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan, secara utuh. Yang terjadi pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah tadi, yang di dalam banyak hadis sahih disebutkan itu ada di malam-malam terakhir di bulan-bulan Ramadan, khususnya adalah di malam-malam ganjil. Ya. Dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Ya, Al-Qur'anul Karim diturunkan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Lalu apa bedanya dengan nuzulul Quran yang kemarin baru saja diperingati oleh beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin pada 17 Ramadan? Ya, memang untuk nuzulul Quran yang diyakini adalah merupakan turunnya ayat-ayat pertama, yaitu ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Beberapa ulama berbeda pendapat ya, tentang kesahihan dari riwayat ini. Yang ada yang meyakini bahwa itu adalah terjadi pada 17 Ramadan, sementara beberapa ulama yang lain tidak menyepakati hal ini. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai Lailatul Qadar itu sendiri, di mana tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Lailatul Qadar ya, adalah satu malam diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan, secara utuh dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ke langit dunia, yang itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan lebih mengerucut lagi sebenarnya ada hadis-hadis yang lebih masyhur lagi yang merujuk kepada satu tanggal tertentu, yaitu tanggal 27 Ramadan. Tetapi ini pun juga menjadi satu hal yang tidak pasti sebenarnya, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah memberikan tanggal yang pasti, ya, sehingga diharapkan dengan demikian kita tidak memilih-milih tanggal, ya, kita tidak memilih-milih malam untuk beriktikaf, ya. Jadi intinya adalah bahwa kapan itu terjadi, memang kemungkinan besar di 10 hari terakhir di malam-malam yang ganjil. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebiasaan beliau, ya. Tema kita malam ini kan meneladani beliau. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengkhususkan bagaimana meneladani beliau dalam persoalan ibadah beliau dalam 10 hari terakhir, tepatnya di malam-malam Ramadan, di mana satu hal yang pasti sudah kita sama-sama ketahui adalah beliau senantiasa beriktikaf. Ya, beliau berada 24 jam di masjid beliau dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan pada tahun terakhir kenabian beliau, beliau melakukan iktikaf itu 20 hari. Ya, bukan 10 hari, tapi 20 hari pada tahun terakhir kenabian beliau, pada tahun wafatnya beliau. Ya, ini yang kita harus pahami. Kemudian yang kedua, ibadah yang beliau laksanakan adalah terbanyak tentu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dalam prakteknya beliau dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membacakan ayat terlebih dahulu, kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW menirukan. Ya. Ini adalah merupakan bentuk penjagaan dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Sehingga bacaan beliau, bacaan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah salah. Sedikit pun, tidak pernah salah sekalipun, tidak pernah lupa. Ya, beliau adalah orang yang memiliki kecerdasan dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Ya, sehingga satu kali beliau mendengar satu ayat langsung hafal. Ya, ini memang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Ya. Nah, kita yang bacaan kita belum tentu benar, ya, tajwidnya mungkin panjang pendeknya juga masih sering tidak tepat, makhrajnya juga mungkin kurang pas, ya. Nah, tentu menjadi satu kewajiban bagi kita untuk meneladani beliau, upayakan untuk tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim. Ya, minimal membaca, kemudian mentadabburi kandungan maknanya. Ya, para sahabat itu kalau Ramadan, ya, hampir tiap hari khatam Quran. Ya, generasi salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in itu
Di hari-hari biasa di luar Ramadan mereka bisa sebulan atau sepekan sekali khatam Quran, ya. Tetapi di bulan Ramadan setiap hari mereka khatam Quran. Bahkan Imam Syafi'i yang di bulan-bulan yang lain beliau biasanya adalah satu hari khatam Quran, pada bulan Ramadan beliau satu hari itu bisa 2 kali khatam Quran. Jadi dalam satu bulan Ramadan itu beliau bisa 60 kali khatam Al-Quranul Karim. Nah, kita yang bukan ulama, bukan generasi salafus soleh, tentu menjadikan mereka sebagai teladan kita adalah satu hal yang bisa mendekati kewajiban bagi kita. Ya, karena mereka memang menjadi rujukan kita dalam memahami agama ini. Pemahaman agama ini harus sesuai dengan pemahaman generasi salafus soleh. Ya, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ya, nah setiap huruf yang kita baca itu satu kebaikan. Ya, jadi baginda Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanatan, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsalihha. Dan setiap satu kebaikan itu akan dibalas atau dilipat gandakan kepada pembacanya itu 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Maka bayangkan kalau di dalam bulan Ramadan, ya, Allah lipat gandakan pahala setiap kebaikan itu bisa sampai 70 kali. Bahkan sampai 700 kali. Ya, jadi setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan. Setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan atau memberikan kita kebaikan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu bahwa pembacaan Al-Qur'an kita itu nanti insya Allah baginda Nabi katakan itu akan menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita di yaumil akhir. Nabi katakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Ya, karena itu maksudnya karena bacaan-bacaan itu akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir nanti. Jadi itu pertama, yang beliau lakukan adalah senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim, kemudian beliau beristighfar, kemudian beliau senantiasa membacakan kalimat-kalimat thayyibah, ya, dan beliau sedikit sekali tidur, ya, di 10 hari terakhir di bulan-bulan Ramadan itu. Dan yang penting juga adalah beliau tidak melakukan itu sendiri. Ya, beliau senantiasa memotivasi para sahabat. Ya, beliau menyuruh para sahabat untuk benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, selain itu beliau juga bukan hanya menyuruh para sahabat, tapi beliau juga menyuruh dan memerintahkan istri dan putra-putri beliau. Ya, bahkan ketika ada seorang sahabat yang meninggal, ya, ada seorang sahabat yang wafat, yang biasanya beliau adalah menjadi imam dari sholat jenazah, beliau tidak menyolati. Beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk menjadi imam sholat jenazah dari seorang sahabat yang wafat tadi. Beliau tidak keluar sama sekali dari masjid. Ya, tapi ini tentu buat kita yang hari ini mungkin mempunyai akad-akad yang lain yang lebih bersifat wajib, ini bukan wajib hukumnya. Ya, 24 jam di dalam masjid itu bagi mereka yang memang mempunyai kemungkinan untuk itu dan tidak meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya, karena untuk bekerja di kantor misalnya itu kan sudah merupakan akad kita ya dengan pemilik perusahaan. Ya, sehingga upayakan kalau memang kita tidak bisa 24 jam, malamnya lah kita ada di masjid ya untuk beriktikaf tadi. Tapi memang yang dicontohkan oleh beliau 24 jam di dalam masjid untuk beriktikaf tadi. Ya, iktikaf sebagaimana yang kita tahu secara bahasa memang maknanya adalah berdiam diri di masjid jami ya, dalam keadaan suci dalam rangka untuk bertakarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan dalam satu hadis yang mungkin sering kali kita dengar. Ada 2 hadis yang secara redaksional mempunyai lafaz yang hampir sama. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ini hadis pertama yang maknanya adalah barang siapa melakukan puasa ya di siang hari secara karena karena keimanan waktu saban dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Lalu ada hadis yang lain yang berbunyi man qoma Ramadan. Kalau yang pertama tadi adalah soma, ya, menggunakan huruf shad artinya adalah berpuasa. Tapi di hadis yang kedua berbunyi man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maknanya adalah menkoma itu adalah barang siapa menegakkan malam-malam Ramadan. Ya, imanan semata-mata karena iman, wahtisaban dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya.
yang telah lalu. Jadi itu beberapa hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan beliau, ya, terutama di dalam itikaf itu. Upayakanlah kalau kita tidak bisa 24 jam, setiap malam kita ada di masjid. Ya, kemudian perbanyak doa yang dicontohkan oleh beliau. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya malam ini aku tahu bahwa ini adalah malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu, maka doa apa yang sebaiknya aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi memberikan satu doa yang mungkin sudah populer dan kita sudah sama-sama tahu. Perbanyak kalimat ini, ya, perbanyak kalimat ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang kalau bisa setiap malam, setiap selesai sholat, ya, bukan hanya di 10 hari terakhir sebenarnya, sejak awal Ramadan. Ya, doa ini jangan sampai lepas, Pak. Ya, di setiap selesai sholat 5 waktu, ya, terutama nanti di itikaf itu perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bersama-sama keluarga misalnya, ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Jadi dua tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah senantiasa bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada pilihan lain. Ya. Tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah beritiba. Yang dalam bahasa Indonesia mungkin maknanya ya meneladani. Ya, meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah. Bukan hanya dalam persoalan-persoalan akhlak. Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah. Dan apapun yang beliau larang tinggalkanlah. Ini maknanya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau dalam seluruh persoalan-persoalan kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang nantinya akan menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Hari ini kita seringkali salah di dalam memaknai rahmatan lil alamin. Mengapa hari ini seolah Islam itu tidak menjadi rahmatan lil alamin? Karena banyak di antara kita yang hanya fokus dalam persoalan-persoalan ibadah. Kita hanya fokus dalam persoalan-persoalan akhlak. Tapi kita tidak peduli atau kita tidak mempunyai keinginan untuk meneladani beliau dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, yang berekonomi tetap saja menggunakan ekonomi ribawi. Ya, yang berpolitik tetap saja menggunakan politik-politik yang dalam bahasa kita disebut dengan politik sekuler. Politik sekuler itu politik yang tidak memperdulikan halal haram, Pak. Ya, fitnah sana, fitnah sini. Padahal dalam Islam yang namanya politik itu adalah ayat su'unil ummah. Ya, memberikan atau peduli terhadap kepentingan-kepentingan umat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat. Itu siasah atau politik dalam pengertian Islam. Jadi seorang penguasa, seorang pemimpin itu harusnya adalah memberikan berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Tapi hari ini kita tidak melihat itu di tengah-tengah umat Islam. Makanya kemudian Islam itu hari ini tidak kelihatan rahmatan lil alaminnya itu seperti apa. Karena tidak diterapkan dalam persoalan-persoalan muamalah. Rahmatan lil alamin itu di dalam pengertian para ulama disebut dengan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Ya, rahmatan lil alamin itu artinya terwujudnya kebaikan-kebaikan dan tercegahnya kerusakan-kerusakan. Dan itu hanya bisa terwujud ketika Islam itu diterapkan secara kafah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari persoalan-persoalan muamalah. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.